Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, bersama saya Muhammad Farhan. Saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syakuala. Saya akan menjelaskan sumber-sumber konflik dan pemetaan konflik mata kuliah Teori Konflik dan Perubahan Sosial kelas 01. Jadi dari sumber-sumber konflik dan pemetaan konflik, nanti saya akan menjelaskan ada 5 poin. Yang pertama, latar belakang konflik, apa itu konflik, pengertian konflik menurut para ahli, ada penyebab konflik dan jenis-jenis konflik. Untuk yang pertama, latar belakang konflik. Manusia memiliki persamaan dan perbedaan perilaku, pikiran berbeda sehingga memicu terjadi konflik. Setiap manusia pasti beda pemikiran dan perbedaan. Jadi dengan bedanya pemikiran dan perbedaan akan memicu konflik. Selanjutnya, manusia berinteraksi dalam kehidupan sosial dan organisasi. Pasti setiap manusia dia akan berinteraksi terhadap lingkungan sosial dan organisasi. Poin yang kedua yaitu konflik. Apa itu konflik? Konflik berasal dari kata kerja Latin configure yang berarti saling memukul. Pasti waktu kita mendengar kata konflik itu timbul dalam pemikiran kita, konflik itu pertumpahan darah atau angkat senjata, ada konflik dalam keluarga. Contoh konflik yang terjadi di Aceh pada tahun silam yaitu konflik antara RI dan GAM. Itu menjadi sebuah sejarah bagi kita masyarakat Aceh. Secara sosiologis, konflik merupakan sebagai suatu proses sosial antara orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain. Jadi secara sosiologis, konflik ini proses. Misalnya kita contohkan seperti ini dalam sebuah partai politik, dalam pemilu. Satu partai ini ingin merebut kekuasaan, tapi dengan cara menyingkirkan. Jadi partai tersebut akan memicu konflik terhadap partai yang ingin merebut kekuasaan ini. Poin yang ketiga, saya menjelaskan pengertian konflik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Takuiri, warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara berterusan. Menurut Takuiri, konflik ini terjadi karena keadaan akibat bangkitnya keadaan yang tidak kesetujuan. Ada kelompok A yang tidak setuju dengan kelompok B. Itu maka terjadinya konflik yang berterusan. Dan menurut Gibson, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling bergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri dan tidak bekerja satu sama lain. Menurut Gibson ini, konflik melahirkan konflik sebab tidak berhubungan dan tidak saling bergantung. Apabila ini kita contohkan dalam satu organisasi ini memiliki kepentingan sendiri, ingin tidak bekerja dengan
teman-teman anggota yang lain. Jadi misal si ketua organisasi ini dia ingin sendiri, tidak mau kompromi dengan anggota lain, maka terjadilah sebuah konflik. Selanjutnya menurut Robin, keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Menurut si Robin ini, konflik dapat terjadi apabila beda persepsi individu dengan kelompok. Selanjutnya menurut Muklas, dipandang sebagai perilaku konflik merupakan bentuk interaktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok, atau pada tingkatan organisasi. Jadi menurut Muklas ini terjadi konflik seperti yang menurut para ahli lain. Terjadi konflik ini disebabkan dengan individu, interpersonal, kelompok, dan organisasi. Selanjutnya poin yang keempat, penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Jadi penyebab konflik ini dari individu bisa perbedaan pendirian dan perasaan. Contohnya seperti dalam satu organisasi, anggota dan ketua beda pendapat. Maka dengan bedanya pendapat tersebut disebabkan terjadi konflik. Yang kedua, perbedaan latar belakang budaya sehingga membentuk pribadi yang berbeda. Penyebab konflik yang kedua yaitu dengan latar belakang budaya. Seperti contohnya, Aceh ini memiliki latar budaya yang berbeda. Jadi apabila latar budaya mereka dibilang. Selanjutnya, konflik antar satuan nasional, kampanye, perang saudara, dan konflik antar atau tidak antar agama. Itu konflik antar politik seperti yang kita jelaskan tadi, dan konflik individu dengan kelompok. Itu ya jenis-jenis konflik. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.